Selamat datang kembali di seri Filsafat untuk Pemula, di mana kita telah sedang dan akan terus membahas mengenal 100 pemikir filsafat terkemuka di dunia dalam 100 hari. Pada episode kali ini, teman-teman, kita akan membahas seorang filsuf yang sangat berpengaruh dalam bidang logika, semantik, dan pragmatisme. Namanya mungkin lebih banyak kita kenal ketika kita berkuliah, karena nama filsuf ini memang sering disebut dalam mata kuliah umum filsafat di kampus-kampus. Namanya adalah Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce. Peirce adalah salah satu pemikir paling penting dalam perkembangan filsafat di Amerika dan dalam pengembangan logika modern. Nah, tunggu apa lagi? Untuk mempersingkat waktu, mari kita pelajari lebih lanjut mengenai hidup Peirce, pemikiran dia, dan warisan-warisan yang sudah ditinggalkan oleh Charles Sanders Peirce. Siapakah Charles Sanders Peirce? Dia adalah seorang warga Amerika yang lahir tanggal 10 September 1839. Peirce berasal dari keluarga akademis. Ayahnya bernama Benjamin Peirce adalah seorang matematikawan yang terkenal. Sedangkan ibunya, Sarah Mills, berasal dari keluarga yang memang juga punya tradisi intelektual yang kuat. Peirce menunjukkan bakat yang luar biasa dalam bidang sains dan filsafat sejak dia masih muda. Itu terbukti dari Peirce itu berkuliah di salah satu universitas besar sampai saat ini terkenal dan memang sulit untuk bisa diterima di sana, Universitas Harvard. Universitas Harvard adalah universitas yang yang sangat elit di dunia. Meski demikian, dia lebih banyak menghabiskan waktunya di luar kuliah untuk belajar secara mandiri. Peirce ini cukup jenius karena dia mendalami berbagai macam bidang, yaitu matematika misalnya, jelas, logika, fisika, hingga filsafat. Dia menjadi sangat tertarik dengan teori pengetahuan dan logika. Dan dia juga tertarik tentang bagaimana kita dapat memperoleh makna dari pengetahuan dan pengalaman. Itu yang membuat Peirce tergoda untuk mempelajari filsafat. Nah, mari kita lihat bagaimana atau apa isi pemikirannya Peirce. Peirce dikenal luas karena karya dia dalam bidang logika dan semantik. Semantik itu adalah satu wilayah pembelajaran dalam bidang bahasa. Nanti akan kita bahas. Nah, salah satu kontribusi terbesar Peirce adalah teorinya tentang tanda, yang kemudian dikenal dengan sebutan semasiologi. Semasiologi. Apa itu? Semasiologi adalah teori tentang tanda. Semeion itu kan artinya tanda. Peirce berpendapat bahwa tanda, sign, adalah segala sesuatu yang dapat merepresentasikan atau melambangkan atau mewakili sesuatu yang lain. Ya, misalnya ada tanda turun begini ya di lalu lintas lah, kalau teman-teman lihat rambu itu loh. Nah, itu kan dia mewakili gambar ada jalan yang menurun begitu loh. Nah, itu dia kan mewakili, tanda itu mewakili sesuatu yang lain. Dia lalu membagi tanda itu ke dalam 3 jenis. Ketiga, pertama ikon, kedua indeks, ketiga simbol. Ya. Jadi tanda itu menurut Charles Sanders Peirce ada 3 jenis: ikon, indeks, dan simbol. Menurut Peirce,
Kita bahas satu persatu ya. Ikon itu tanda yang punya kemiripan atau kesamaan dengan objek yang diwakilinya. Seperti ya, salah satunya contoh ya, ikon itu gambar dan potret. Nah, ya toh, gambar itu kan mirip sekali dengan apa yang digambar ya. Potret itu kan mirip sekali dengan apa yang dipotret. Lalu yang kedua tadi indeks ya. Baik, indeks itu adalah tanda yang berhubungan langsung dengan objeknya. Contohnya, jejak kaki. Kalau kita melihat ada jejak kaki, entah itu hewan, entah itu orang, itu kan menunjukkan adanya orang atau hewan yang melewatinya. Nah, jejak kaki ini berhubungan dengan objek yang diwakilinya. Lalu yang ketiga tadi adalah simbol. Oke. Simbol adalah tanda yang tidak punya hubungan fisik langsung dengan objek yang diwakilinya. Jadi dia tidak seperti yang indeks tadi ya. Dia tidak ada hubungan fisiknya secara langsung, tetapi maknanya itu dipahami lewat konvensi atau kesepakatan. Jadi dia bisa mewakili sesuatu di luar dirinya itu karena kesepakatan atau konvensi. Contohnya apa? Kata-kata dalam bahasa itu adalah simbol. Baik, teori tanda Peirce yang tadi ini yang secara singkat kita bahas tadi punya pengaruh yang besar dalam pengembangan ilmu semantik. Tapi juga bukan hanya ilmu semantik ya, dalam ilmu linguistik semantik, tapi juga dalam komunikasi dan studi tanda-tanda dalam budaya, di mana nanti juga akan muncul ilmu lain yang disebut semiotika. Oke, jadi itu tadi kalau Peirce lebih ke semasiologi atau semiologi ya, ilmu tentang tanda. Nah, nanti ada juga semiotika, kita akan bahas tokohnya di video-video selanjutnya. Baik, kita akan bahas pemikiran Peirce yang lain dalam bidang pragmatisme, di mana dia nanti akan menelurkan konsep tentang filsafat aksi dan praktek. Filsafat aksi dan praktek. Jadi begini, salah satu kontribusi besar Peirce dalam bidang filsafat di luar yang tanda tadi ya, adalah tentang pengembangan pragmatisme. Nah, tunggu dulu, pragmatisme itu apa? Jadi pragmatisme itu adalah sebuah aliran filsafat yang menekankan tentang pentingnya konsekuensi praktis dalam penilaian kebenaran dan makna. Nah, Peirce ini, Charles Sanders Peirce, adalah pendiri dari aliran pragmatisme. Meskipun dia lebih sering dipandang sebagai seorang pertama yang pragmatis begitu. Sebelum aliran pragmatisme ini sendiri dikembangkan lebih lanjut oleh tokoh-tokoh lain atau pemikir-pemikir lain seperti William James dan John Dewey, yang nanti juga akan kita bahas di akhir-akhir episode 100 filsafat ini, John Dewey. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke pragmatisme. Jadi pragmatisme Peirce ini menekankan bahwa untuk memahami makna dari suatu ide atau konsep, kita harus melihat efek praktis yang dapat ditimbulkan dari penerapan ide tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Cukup jelas ya. Jadi Peirce ini berpendapat bahwa makna suatu proposisi ya, pernyataan, argumen, pikiran ya, dapat diuji dengan melihat konsekuensi yang dapat ditarik dari ide tersebut dalam konteks kehidupan nyata. Jadi tidak abstrak begitu saja. Proposisi ini kan abstrak nih ya. Nah, ini harus diuji dengan melihat konsekuensi yang terjadi dalam kehidupan nyata.
Misalnya begini, untuk memahami makna sebuah pernyataan atau proposisi, kita harus mempertimbangkan bagaimana pernyataan itu akan mempengaruhi tindakan atau keputusan yang kita ambil dalam situasi tertentu. Dengan cara yang semacam itu, pragmatisme Peirce menekankan hubungan yang erat kan antara teori, dan ini kan tadi proposisi ada di wilayah teori teman-teman ya, dan praktek. Nah, itu tentang pragmatisme. Bagaimana dengan ilmu pengetahuan? Apa yang Peirce lakukan di sana? Baik, jadi Peirce itu juga memberikan kontribusi besar dalam pengembangan filsafat ilmu pengetahuan. Dia sangat memperhatikan bagaimana ilmu pengetahuan dapat berkembang melalui metode yang didasarkan pada, ini mirip dengan empirisme ya. Jadi metode yang dia percaya bisa membantu dalam ilmu pengetahuan adalah observasi, eksperimen, dan deduksi logis. Nah, Peirce berpendapat bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya harus mengandalkan teori, tetapi juga harus memperhatikan bukti-bukti empiris dan konsekuensi praktis dari teori itu tadi. Jadi kalau kita mau mengembangkan atau mendapatkan satu pengetahuan, itu tidak hanya lewat teori saja, tapi juga harus ada bukti-bukti empirisnya dan bagaimana ketika ini diuji secara praktis dalam kehidupan nyata, teori-teori ini tadi. Nah, Peirce memperkenalkan semacam metode ilmiah yang kemudian didasarkan pada prinsip-prinsip pragmatis. Metode ini agak berbeda dari yang metode empiris ya, karena kalau metode empiris kan tidak ada pengujian hasil teori itu ke dunia nyata, yang ada percobaan. Kalau ini ada percobaan tapi juga ada pengujiannya. Nah, karena apa? Karena begini, Peirce itu percaya bahwa kita hanya dapat mengetahui kebenaran dari sebuah teori dengan mengujinya lewat eksperimen dan melihat bagaimana teori itu kemudian bisa bekerja dalam kenyataan. Lebih lanjut, Peirce juga mengembangkan pemikiran tentang, ini dia, istilahnya abduksi atau inferensi yang berasal dari hipotesis terbaik yang dapat dijelaskan. Untuk apa? Untuk menjelaskan suatu fenomena. Nah, ini menjadi bagian penting dari metode ilmiah, di mana ilmuwan seringkali mengajukan hipotesis untuk menjelaskan fenomena yang belum sepenuhnya dipahami. Jadi, dia mengembangkan pemikirannya dalam bidang inferensi atau abduksi tadi ya, atau inferensi yang berasal, jadi ada dari hipotesis terbaik, dari hipotesis itu kemudian diuji gitu dan dieksperimenkan ya, kemudian akan memunculkan sebuah apakah hasilnya positif ataukah hasilnya negatif. Positif itu berarti sesuai dengan yang dihipotesiskan, kalau negatif itu kenapa tidak sesuai lalu kenapa itu terjadi. Nah gitu, akan muncul ilmu yang baru gitu, pengetahuan yang baru. Baik, dari semua yang sudah kita obrolkan tadi, mari kita lihat lagi, merangkum semuanya warisan-warisan Peirce ya dalam filsafat dan ilmu pengetahuan. Jadi warisan Charles Sanders Peirce kan sangat luas ya, tadi kita sudah bahas itu, dan mempengaruhi banyak bidang. Dalam filsafat misalnya, dia dikenal sebagai salah satu pendiri aliran pragmatisme dan teori tanda, semasiologi atau semiologi, yang kemudian nanti akan jadi banyak landasan bagi perkembangan dalam analisis semantik dan logika. Pemikiran Peirce tentang makna dan konsekuensi praktis itu terus relevan hingga saat ini, khususnya dalam studi, komunikasi, dan semiotika. Itu tadi ya, dalam bidang filsafat ya, dan linguistik, ilmu bahasa, dan semiotika. Nah, dalam dunia ilmu pengetahuan, Peirce juga dihormati sebagai salah satu tokoh kunci yang mengembangkan metodologi ilmiah berdasarkan prinsip-prinsip logika dan eksperimen. Metode abduksi yang teman-teman bisa nanti pelajari ya secara mandiri, sedikit cukup rumit,
Jadi metode abduksi yang dikembangkan Peirce ini menjadi dasar penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang riset dan inovasi. Jadi abduksi itu sederhananya ada hipotesis diuji coba, kemudian akan muncul kesimpulan. Ya. Kemudian yang ketiga, jelas sekali Peirce ini jadi inspirasi bagi banyak filsuf kontemporer, ya, termasuk tokoh-tokoh seperti yang nanti juga akan kita bahas di video-video selanjutnya, Richard Rorty dan Robert Brandom. Ya. Nah, pemikiran Peirce tentang kebenaran, pengetahuan, dan konsekuensi praktis memang sampai hari ini terus berperan dalam dialog filsafat modern atau kontemporer. Baik teman-teman, saya pikir cukup. Demikianlah pembahasan kita tentang Charles Sanders Peirce, seorang filsuf yang sangat berpengaruh dalam logika, teori tanda, dan pragmatisme. Pemikiran dia memberikan kontribusi yang penting dalam memahami hubungan antara teori dan praktek, serta bagaimana kita dapat memperoleh pengetahuan lewat observasi dan eksperimen. Tadi ya, metode abduksi. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu mengikuti episode ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap berpikir kritis.